Assalamualaikum para pencari hakikat, para pejalan jiwa yang haus akan kesadaran. Selamat datang kembali di Hakikat Islam, ruang kecil di tengah riuhnya dunia, tempat kita bersama-sama menyelami makna, merenung, dan membuka tabir kesadaran yang terdalam. Di sini kita bukan sekadar menonton, tapi berjalan bersama menuju cahaya jiwa yang sejati. Jika kamu merasa ada getar di hati yang memanggilmu untuk lebih memahami hidup, tekan tombol subscribe. Mari kita jelajahi hakikat ini bersama. Dan dari ini kita akan berbicara tentang sesuatu yang dekat, namun sering terlupa maknanya, puasa. Puasa, sebuah kata sederhana yang kita dengar setiap tahun, sebuah ritual yang kita jalani sejak kecil. Tapi, pernahkah kamu berhenti sejenak, menatap jauh ke dalam dirimu, dan bertanya, apa sebenarnya yang sedang aku lakukan? Apakah puasa hanya tentang menahan lapar, menutup mulut dari makanan dan minuman, atau ada rahasia besar yang tersembunyi di baliknya menanti kita untuk membukanya? Hari ini kita akan menyelami samudera makna puasa, bukan sekadar permukaan tapi hingga ke dasar yang paling dalam. Bersiaplah, karena ini bukan sekadar cerita. Ini adalah perjalanan menuju kesadaran total. Puasa pada hakikatnya adalah cermin jiwa. Ketika kita menahan lapar, kita bukan hanya melatih tubuh, tapi juga membuka pintu kesadaran. Bayangkan ini, setiap detik perutmu bergetar meminta makan. Setiap kali tenggorokanmu kering menanti seteguk air, ada suara kecil di dalam dirimu yang berkata, aku lebih dari sekadar jasad. Puasa mengajarkan kita bahwa kita bukan budak nafsu, bukan sekadar makhluk yang hidup untuk makan, minum dan mengejar kenikmatan duniawi. Ini adalah himbauan dijuntui kembali kepada fitrah, kepada esensi sejati kita sebagai hamba. Di balik rasa lapar itu ada rahasia ilahi yang menanti. Al-Quran dalam surah Al-Baqarah ayat 183 berkata, wahai orang-orang yang beriman, diwajibkan atas kamu berpuasa sebagaimana diwajibkan atas orang-orang sebelum kamu, agar kamu bertakwa. Takwa kata yang sering kita dengar, tapi apa artinya? Takwa adalah kesadaran penuh akan kehadiran Allah di setiap detik hidup kita. Puasa adalah latihannya. Tapi pernahkah kamu bertanya, mengapa puasa dirancang dengan pola yang begitu indah, dari niat di hati, sahur di kegelapan malam, hingga berbuka di senja yang penuh harap? Ini bukan sekadar aturan. Ini adalah simfoni ilahi yang menghubungkan kita pada Allah di setiap langkahnya. Mari kita urai satu persatu, dan bersiaplah, mungkin kamu akan bingung sejenak, tapi di ujungnya, kesadaran akan menyapamu seperti fajar yang membelah malam. Niat, titik awal kesadaran. Semuanya dimulai dari niat. Sebelum matahari terbit, sebelum dunia bangun, kamu berbisik pada hatimu, aku berpuasa karena Allah. Tapi, tunggu, mengapa niat ini begitu penting? Bukankah cukup kita jalani saja? Tidak, Rasulullah SAW bersabda, sesungguhnya setiap amal itu tergantung pada niatnya. HR, Bukhari dan Muslim. Niat adalah kunci yang membuka pintu kesadaran. Tanpa niat, puasa hanyalah diet tubuh, bukan perjalanan jiwa. Saat kamu berniat, kamu sedang menegaskan pada dirimu sendiri, ini bukan tentang aku, ini tentang dia. Niat adalah jangkar yang menghubungkan setiap detik puasamu kepada Allah. Tanyakan pada dirimu, apakah niatku hari ini benar-benar hidup, atau hanya kata-kata yang mati? Lalu datang sahur. Di saat dunia masih terlelap, kamu bangun, menyalakan lampu kecil di dapur, atau mungkin hanya duduk dengan segelas air. Mengapa Allah memerintahkan kita makan di waktu yang sunyi ini? Al-Quran dalam surah Al-Zariyat ayat 18 berkata tentang hamba-hamba pilihan, dan pada akhir malam mereka memohon ampun. Sahur bukan sekadar mengisi perut, ia adalah ritual suci di frekuensi jiwa yang paling dalam. Sains modern bilang, di jam-jam sebelum fajar, otak kita berada pada gelombang delta dan theta, keadaan paling tenang.
paling terhubung dengan alam semesta. Ini saat ketika doa-doa terbang paling tinggi, ketika hati terbuka paling lebar. Sahur adalah fajar jiwa, titik di mana kamu memulai hari dengan kesadaran bahwa Allah sedang menatapmu dengan cinta. Tapi pernahkah kamu berpikir, apakah sahurku hanya soal makan, atau aku sedang menyiapkan jiwa untuk bertemu Tuhanku? Kemudian hari bergulir, matahari naik, perut mulai bergetar, tenggorokan kering. Disinilah puasa menunjukkan wajahnya yang sebenarnya. Kamu lapar tapi kamu diam. Kamu haus tapi kamu sabar. Mengapa? Karena ada kekuatan di dalam dirimu yang lebih besar dari nafsu. Al-Quran dalam surah Al-Baqarah ayat 45 menyebut Ramadan sebagai bulan di mana Al-Quran diturunkan sebagai petunjuk bagi manusia dan penjelasan-penjelasan mengenai petunjuk itu serta pembeda. Puasa adalah pembeda itu antara dirimu yang lemah dan dirimu yang kuat, antara tubuhmu dan jiwamu. Sains bilang saat berpuasa, tubuh kita masuk ke mode ketosis, membakar lemak dan membersihkan diri. Tapi hakikatnya lebih dalam. Puasa membakar ego, menyaring hati, dan menajamkan kesadaran. Tanyakan pada dirimu, jika aku bisa menahan lapar, mengapa aku tak bisa menahan amarah? Jika aku bisa diam dari makanan, mengapa aku tak bisa diam dari kata-kata yang menyakitkan? Dan akhirnya saat matahari tenggelam, fajar baru muncul, bukan fajar pagi, tapi fajar jiwa. Suara azan maghrib menggema, Gabuli menggenggam kurma atau segelas air dan mengucap, Allahumma laka syumtu wa ala rizqika aftartu. Ya Allah, untukmu aku berpuasa dan dengan rezekimu aku berbuka. Ini bukan sekadar doa, ini adalah pengakuan segalanya dari Allah dan kembali kepada Allah. Berbuka adalah simbol kemenangan, tapi juga pengingat bahwa setelah setiap kegelapan ada cahaya. Rasulullah SAW bersabda, barang siapa berpuasa Ramadan dengan iman dan mengharap pahala, maka dosanya yang telah lalu akan diampuni. Riwayat Bukhari dan Muslim. Tapi pernahkah kamu bertanya, apakah berbukaku hanya soal mengisi perut, atau aku sedang merayakan kemenangan jiwa atas tubuhku? Sekarang, mari kita bingungkan pikiranmu sejenak. Jika puasa begitu sederhana, hanya menahan makan dan minum, mengapa Allah menjadikannya salah satu rukun Islam? Mengapa Rasulullah menyebutnya perisai? Mengapa sains modern menemukan bahwa puasa menyembuhkan tubuh dan menajamkan pikiran? Bingung? Baiklah, inilah jawabannya. Puasa adalah teka-teki ilahi yang dirancang untuk membukakan matamu. Ia terlihat sederhana di luar, tapi di dalamnya tersimpan rahasia kesadaran total. Setiap niat adalah kompas, setiap sahur adalah doa, setiap lapar adalah pelajaran, dan setiap berbuka adalah syukur. Puasa menghubungkanmu pada Allah di setiap detik, dari gelapnya malam hingga terangnya senja. Sadarkah kamu sekarang bahwa puasa bukan sekadar ritual, tapi cermin yang menunjukkan siapa kamu sebenarnya? Tapi mari kita jujur pada diri sendiri. Berapa kali kita berpuasa hanya karena kebiasaan? Berapa kali kita melewati Ramadan tanpa benar-benar berubah? Puasa sejati bukan sekadar menahan lapar, tapi membakar ego, menyucikan hati, dan membangunkan jiwa yang tertidur. Ia adalah perjalanan dua arah. Kita mendekat kepada Allah dan Allah mendekat kepada kita. Rasulullah SAW bersabda, puasa adalah perisai. Perisai dari apa? Dari api nafsu, dari bisikan syaitan, dari dunia yang terus menarik kita ke dalam lumpur kelalaian. Bayangkan kisah seorang sahabat Rasulullah, Abdullah bin Umar. Ia dikenal sebagai orang yang begitu tekun berpuasa sunnah, bahkan di hari-hari terpanas di Madinah. Suatu hari seseorang bertanya, mengapa engkau memaksakan diri seperti ini? Dengan tenang ia menjawab, aku ingin melatih jiwaku agar selalu ingat kepada Allah, bahkan ketika tubuhku lemah. Ini bukan sekadar cerita, ini adalah cermin.
Abdullah tahu bahwa puasa adalah jembatan menuju kesadaran total. Ketika tubuh menyerah, jiwa bangkit. Atau dilihatlah kehidupan sehari-hari kita. Pernahkah kamu perhatikan saat berpuasa, tiba-tiba kamu lebih sabar menghadapi kemacetan, lebih lembut menjawab pertanyaan yang mengganggu? Itu bukan kebetulan. Puasa sedang bekerja di dalam dirimu, membongkar lapisan-lapisan kekerasan hati dan menggantinya dengan kepekaan. Ini rahasianya. Puasa membawa kita pada empati, pada kemanusiaan yang sejati. Sekarang mari kita bawa ini ke hidupmu. Apa yang bisa kamu lakukan dengan puasa? Mulailah dengan niat jadikan ia hidup, bukan mati. Saat sahur jangan hanya makan, tapi berdoa. Renungkan kehadiran Allah di sunyinya malam. Saat lapar melanda, jangan mengeluh, renungkan, aku bisa menahan ini. Berarti aku juga bisa menahan amarah, iri dan dendam. Saat haus menyiksa, tanyakan pada dirimu, jika aku bisa bertahan tanpa air, mengapa aku tak bisa bertahan dari godaan kecil yang merusak jiwaku? Dan saat berbuka, ucap syukur dengan hati, bukan hanya lidah. Puasa adalah latihan hidup dan kamu adalah muridnya. Di tengah sunyi puasa, ada suara yang berbisik, kamu lebih kuat dari yang kamu kira. Ini adalah rahasia terbesar puasa. Ia membukakan mata hati kita pada potensi ilahi yang tersembunyi dalam diri. Seperti kata Ali bin Abi Thalib, barang siapa mengenal dirinya, maka ia mengenal Tuhannya. Puasa adalah kunci untuk mengenal itu semua. Ia bukan hukuman, bukan penderitaan, ia adalah anugerah. Undangan dari Allah untuk kembali kepadanya dengan hati yang bersih. Dan seperti kata Ibnu Rajab Al-Hambali, puasa sejati adalah ketika mata berpuasa dari melihat yang haram, telinga berpuasa dari mendengar yang sia-sia, dan hati berpuasa dari nafsu yang membinasakan. Puasa adalah putaran, kesadaran dari tubuh yang lapar, ke hati yang terjaga, hingga jiwa yang terhubung pada Allah. Jadi puasa bukan sekadar menahan lapar, ia adalah perjalanan jiwa yang dimulai dari niat di hati, dikuatkan oleh sahur di fajar malam, diuji di siang hari dan dirayakan saat berbuka. Ia adalah cermin hakikat rahasia menuju kesadaran total, yang mengajarkan kita bahwa hidup ini lebih dari sekadar tubuh. Ia adalah panggilan untuk bangun, untuk sadar, untuk menjadi manusia sejati yang terhubung pada Allah di setiap detik. Maka di hari-hari puasamu berikutnya, jangan hanya bertanya kapan buka, tapi tanyakan, apa yang telah aku pelajari tentang diriku dan Tuhanku hari ini? Terima kasih telah menyelami hakikat ini bersamaku. Jika getar di hatimu berkata ya untuk perjalanan ini, tekan tombol subscribe. Bagikan video ini kepada mereka yang juga mencari cahaya. Mari kita bangun kesadaran bersama di hakikat Islam. Assalamualaikum. Sampai jumpa di renungan berikutnya.